Sejarah Haji Indonesia zaman dulu. Pada abad 18, sistem ibadah haji dikuasai dan dikelola oleh pihak kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan pendataan terhadap seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, mereka melakukan kontrol terhadap sistem perhajian pada masa itu. Dikutip dari buku, Naik Haji di Masa Silam tahun 1482 sampai 1890, yang ditulis oleh Henry Chambers Lawyer. Gubernur Jenderal Daendels menetapkan bahwa, demi keamanan dan ketertiban, para jemaah haji harus mengantongi dokumen perjalanan selama bepergian ke Tanah Suci. Pada 1825, calon haji harus membeli sebuah paspor dengan harga 110 gulden di kantor bupati. Angka ini termasuk mahal pada masa itu. Sementara, secara tak resmi, bupati ditugaskan untuk memperlambat arus haji. Pada 1859, kebijakan kolonial berubah lagi. Jemaah calon haji yang akan bertolak ke Tanah Suci harus melapor kepada bupati terkait dan menunjukkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanan dan kehidupan keluarganya di rumah. Hal itu menjadi syarat untuk mendapatkan paspor. Syarat kedua, setelah jemaah haji kembali, ia harus menghadap bupati lagi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah ke Mekah. Jika tidak, akan dikenakan denda sebesar 25-100 gulden, dan tidak diperbolehkan menyandang gelar haji. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kolonial ini seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Calon jemaah haji kadang diberikan kelonggaran. Perjalanan laut pada masa ini, berlayar dari Indonesia menuju Arab Saudi membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Kondisi jemaah calon haji dalam kapal sangat memprihatinkan karena mereka menggunakan kapal barang, kargo, bukan kapal penumpang. Jemaah calon haji diberikan tempat khusus dalam ruang gudang, palka, dengan masing-masing berukuran 1 hingga 1,5 meter persegi. Ratusan jemaah yang ditampung dalam satu kapal berdesak-desakan. Penyediaan makanan dalam kapal terkadang juga menemui kendala. Selain makanan dicuri oleh tukang masak, ada juga jemaah yang tidak mendapatkan makanan. Oleh karena itu, banyak yang mengambil inisiatif masak sendiri. Selain soal makanan, kondisi di lautan juga berpengaruh terhadap calon haji. Risiko karam dan serangan perompak menjadi hal yang ditakutkan jemaah. Pada 1893, kapal Samoa yang dikontrak salah satu penyelenggara haji di Hindia Belanda, firma Herclots membawa 3.600 jemaah dan melebihi kapasitas kapal. Akibatnya, ketika badai menyerang, barang di atas kapal porak-poranda dan 100 orang dinyatakan meninggal. Setibanya di Tanah Suci, para jemaah juga menghadapi ancaman terjangkit wabah kolera. Saat itu, banyak jemaah calon haji yang meninggal dunia karena minimnya antisipasi petugas kesehatan. Akhirnya, diadakan karantina jemaah haji agar kesehatan jemaah lebih terjaga. Pada 1903, karantina dikelola oleh tim Turki, Inggris, Perancis, dan Belanda yang tergabung dalam International Gezonde Itsraat bermarkas di Iskandariyah, Turki. Tim ini memberikan sistem pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Sistem karantina ini akhirnya diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Perbaikan perjalanan haji pertama kali diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia melalui Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk bagian penolong haji, diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Suja, pada 1921. PB Muhammadiyah mengirim utusan ke Arab Saudi, dan memberikan saran-saran perbaikan kepada pihak yang berwenang. Bagian penolong haji membentuk Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia beranggotakan para ulama dan kaum cendekia. Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi Minangkabau tahun 1930, merekomendasikan agar mengadakan pelayaran sendiri untuk pengangkutan jemaah haji Indonesia. Mengutip sejarah hidup Kiai Haji Wahid Hasjim dan karangan tersiar. Kementerian Agama RI, 1957, selama masa pendudukan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, tidak ada kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Kendala utamanya adalah tidak ada sarana transportasi massal dan faktor keamanan dalam perjalanan.
Rakyat saat itu sedang berjihad melawan Belanda yang hendak kembali menjajah tanah air Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ketua Majelis Syuro Masyumi dan pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa, tidak wajib haji bagi orang Indonesia saat itu. Kementerian Agama menyiarkan fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada seluruh penduduk dan umat Islam Indonesia. Penghentian perjalanan haji sekaligus sebagai boikot terhadap Belanda, yang saat itu menguasai armada pelayaran yang digunakan untuk mengangkut calon jemaah haji. Pada musim haji tahun 1950 atau setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah memberangkatkan jemaah haji menggunakan sarana transportasi kapal laut dengan kotum 10.000, sementara yang terisi kurang lebih 9.907 jemaah haji. Pada waktu kapal haji yang pertama, Tarakan, berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok. Perbaikan perjalanan haji meliputi dua dimensi yaitu keagamaan dan kenegaraan. Yayasan PHI, dibentuk sebagai pelaksanaan resolusi Kongres Muslimin Indonesia, pada bulan Desember 1949. Pada era perhajian dekade 1950-an sudah dikenal pembagian kuota haji, dahulu disebut kotum masing-masing daerah. Kementerian Agama juga mengeluarkan ketentuan bagi pegawai negeri yang hendak pergi beribadah haji, mendapat kotum haji secara prioritas. Dengan syarat-syarat tertentu dan berhak mendapat cuti besar selama 3 bulan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1955. Sejalan dengan cita-cita Kiai Haji Sudja, yang mencanangkan perlunya pembelian kapal haji, untuk kemandirian pengangkutan jemaah haji Indonesia. Yayasan PHI dengan dukungan Menteri Agama Kiai Haji Mashikur, tahun 1953 mendirikan PT Pelayaran Muslimin Indonesia atau MUSI. Perusahaan pelayaran PT MUSI membuka kantor di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Usaha PHI tidak mudah diwujudkan karena faktor politik, ekonomi dan kendala teknis lainnya. Kontrak PT MUSI dengan pihak Jepang untuk pembuatan kapal-kapal haji terpaksa dibatalkan. Sesuai kebutuhan pelayanan haji, Yayasan PHI membangun gedung-gedung wisma yang difungsikan untuk asrama haji di beberapa kota. Gedung wisma PHI yang terbesar adalah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kementerian Agama di masa itu belum memiliki asrama haji. Pembangunan gedung wisma PHI mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Menteri Agama. Sesudah penyerahan kedaulatan, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim tahun 1951, menghidupkan kembali cita-cita lama umat Islam Indonesia, melalui para pemimpinnya untuk memiliki kapal haji. Cita-cita pengadaan kapal haji, yang mengalami liku-liku dan sejarah panjang, baru terwujud pada 1 Desember 1964, dengan berdirinya PT Pelayaran Arafat. Pelindung PT Arafat adalah Presiden Soekarno. Saham PT Pelayaran Arafat berasal dari umat Islam calon jemaah haji dan saham pemerintah. Pengumpulan dana sebagai saham pembelian kapal haji, diatur dan dilaksanakan oleh Dewan Urusan Haji, dengan restu Presiden Soekarno.